nasional di sebuah mal di Jakarta. Dari tangan tersangka, petugas menyita 800 kg sabu yang nilainya mencapai 1,6 triliun rupiah. Barang haram ini ditemukan petugas dari sebuah mobil box di halaman parkir salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Sabu yang berasal dari Guangzhou, Tiongkok ini dibungkus ke dalam minuman sachet yang dibawa oleh salah satu tersangka asal Hong Kong melalui jalur laut. Selain menyita 800 kg sabu, dari penggerbekan ini petugas juga menangkap 9 pengedar narkotika jaringan internasional, 5 diantaranya warga negara asing. Musisi Faris RM ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan karena kepemilikan dan memakai narkoba. Faris pernah ditangkap karena kepemilikan ganja pada Oktober 2007 lalu. Dalam penangkapan sekitar pukul 2 dini hari Selasa lalu, artis dengan nama lengkap Faris Rustam Munaf ini kedapatan memiliki 1 paket heroin dan 1 paket ganja. Faris ditangkap 1 hari setelah hari ulang tahunnya yang ke-56. Kementerian Perhubungan menonaktifkan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenhub terkait tragedi pesawat AirAsia. Selain itu, Kemenhub juga memutasi 2 pejabat tinggi di Otoritas Angkasa Pura I. 2 pejabat Kementerian Perhubungan yang dinonaktifkan adalah Kepala Bidang Keamanan dan Kelaikan Angkutan Udara serta Principal Operator Inspector AirAsia. Selain itu, 3 orang petugas Airnav Indonesia juga dinonaktifkan. Mereka adalah General Manager Airnav Surabaya, Manajer ATC Surabaya, dan Senior Manager ATFM dan ATC Kantor Pusat Navigasi. Presiden Joko Widodo melantik IGD Dewa Palaguna dan Suhartoyo menjadi Hakim Konstitusi. Dewa Palaguna dipilih oleh Presiden setelah menyingkirkan 15 calon lainnya dalam proses seleksi. Sementara Suhartoyo merupakan hakim yang diajukan dari unsur Mahkamah Agung. Keduanya akan menggantikan Hamdan Zulfa dan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa tugasnya. 2 warga negara Iran pemilik 40 kg narkoba jenis sabu divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, Jawa Barat. Hukuman tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman penjara 20 tahun. 2 terdakwa warga negara Iran, Mustafa Muradalifan dan Seyed Hashim Musa Vipor tersebut terjerat kasus kepemilikan sabu seberat 40 kg. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa kemarin, hakim memvonis hukuman mati terhadap 2 terdakwa asal Iran itu. Hukuman tersebut jauh lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut Mustafa dengan hukuman 20 tahun penjara dan Seyed Hashim 15 tahun penjara. Ketua Dewan Pertimbangan Golkar versi Munas Bali Akbar Tanjung menemui Presiden Joko Widodo di kantor Presiden Jakarta. Keduanya membahas masalah Golkar. Kalau memang bisa ditemukan format yang bisa disepakati, alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak bisa, menurut saya, ya dilakukan ya Munas bersama. Dalam pertemuan ini, Akbar juga menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi. Setelah Akbar Tanjung, Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Jakarta giliran sowan ke Jokowi. Agung mengaku pertemuan ini hanya silaturahmi. Sama dengan Akbar, Agung juga menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi JK. Ini kami mengatakan bahwa Golkar keluar dari koalisi Merah Putih. Tidak berarti harus pindah, ya sudah keluar saja. Kedua, kami minta supaya pemerintahan yang sah ini dari bawah pimpinan Pak Jokowi dan Yusuf Kala ini ya didukung, dibantu. Sebuah kapal ikan asal Malaysia diledakkan di perairan Belawan. Peledakan ini dilakukan oleh Ditpol Air Polda Sumatera Utara dan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Eko Hadi. Kapal ikan asing ini ditenggelamkan menggunakan bom jenis TNT yang diledakkan dari dalam kapal. Penenggelaman dilakukan di pintu 5 sebelah barat perairan Belawan, Sumatera Utara dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, perwakilan Kementerian Perikanan Kelautan, serta Dinas Perhubungan. Sebelumnya saat ditangkap pada 9 Desember 2014 lalu, kapal asing dengan nomor lambung PKF 7738 tersebut sempat kabur dan memutuskan alat tangkap ikan pukat troll di tengah laut. Jaksa Agung HM Prasetyo melantik anggota Satgas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi atau P3TPK. Satuan tugas ini akan fokus menangani kasus korupsi hingga ke daerah-daerah. Para jaksa ini dipilih melalui seleksi ketat di mana jaksa-jaksa pilihan tersebut memiliki track record yang baik. Komposisi Satgasus P3TPK ini terdiri dari 15 tim penyidikan, masing-masing 5 orang, 7 tim penuntut, masing-masing 3 orang, dan 1 tim eksekusi yang terdiri dari 4 orang. Sebagai tim tempur atau barisan depan yang memerangi korupsi, Satgasus P3TPK diharapkan mampu mengusut dan menuntaskan kasus-kasus korupsi mulai dari yang lama, baru, maupun yang dianggap lamban penanganannya. Dan ini adalah satu bentuk betapa kejaksaan ingin
berlomba memerangi perkara tindak pidana korupsi. Presiden Joko Widodo mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Surat menunjukkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri diterima DPR pada Jumat malam. Presiden Joko Widodo menolak permohonan gerasi terpidana penyelundup heroin asal Australia sekaligus anggota Balinan, Myuran Sukumaran, yang saat ini tengah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar, Bali. Kepastian penolakan Presiden Jokowi atas permohonan gerasi yang diajukan Myuran Sukumaran dikatakan Kepala Lapas Kerobokan Denpasar, Sujonggo. Myuran Sukumaran dijatuhi hukuman mati pada tahun 2006 lalu atas keterlibatannya dalam upaya penyelundupan heroin ke Australia dari Bali bersama rekan-rekannya tahun 2005 yang dikenal dengan istilah Bali Nine. Kementerian Perhubungan menjatuhkan sanksi pembukuan 61 penerbangan terhadap 5 maskapai karena melanggar izin penerbangan. Sanksi dijatuhkan Kementerian Perhubungan setelah dilakukan audit investigasi terhadap 5 bandara besar dengan melibatkan Bareskrim Polri. Menurut Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, hasil audit menunjukkan 5 maskapai terbukti melakukan pelanggaran izin. Sanksi yang dijatuhkan berupa pelanggaran tidak boleh terbang. Namun kelima maskapai boleh mengaktifkan kembali penerbangan dengan mengajukan izin secepatnya. Ulangi 61 penerbangan bukan rute dari 5 maskapai yang melanggar perizinan yang telah ditetapkan. Perinciannya sebagai berikut. 1. Garuda Indonesia ada 4 pelanggaran izin yang telah ditetapkan. Lion Air 35, Wings Air 18, Transnusa 1, dan Susi Air 3. Selain kelima maskapai, Kemenhub juga memberikan sanksi kepada AirAsia yang melanggar izin penerbangan, termasuk untuk rute Surabaya-Singapura. 5 orang tewas dan 23 orang lainnya terluka akibat bus terguling dan menabrak pembatas jalan di jalur Pantura, Tulung Agung, Indramayu, Jawa Barat. Bus jurusan Purwoda di Jakarta ini terguling akibat berusaha menyalip kendaraan di depannya melalui jalur kanan. Namun bus tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan sehingga badan bus terguling. Proses evakuasi korban penumpang mengalami kesulitan karena penumpang terjepit badan bus. Petugas yang dibantu warga setempat harus mengangkat badan bus yang ringsek dan menghimpit tubuh korban. Setelah 1 jam melakukan evakuasi, petugas dapat mengevakuasi satu persatu dari kelima korban tewas. Petugas langsung membawa kelima penumpang bus yang tewas ke Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Cirebon, dan Rumah Sakit Islam Zamzam, Jatibarang. Rangkuman peristiwa dunia akan hadir